wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa amhu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Teman-teman semua penghuni Bukit Lebah, seperti biasa kita tadabbur Quran untuk mengisi jiwa-jiwa kita agar jiwa kita senantiasa hidup dan sehat. Begitu pula para penonton yang mengikuti live Majelis Gaza. Kita di sini di Bukit Lebah Jater selalu mengadakan kajian rutinnya tadabbur Quran, yaitu mentadaburi atau merenungi ayat-ayat Allah, ayat-ayat. Kita pahami dan kita berusaha untuk mengamalkan hidup agar kita sampai kepada kita dapatkan ridho Allah, kita dicintai oleh Allah. Jadi sebelum kita dicintai Allah, tentu kita berusaha untuk baiklah, kita mulai tadabbur ini karena waktunya sangat singkat ya. Saya akan coba membaca surat Al-Kahfi ayat pertama. Ini sering kita baca ya kalau di Bukit Lebah. Nah, ini para penonton di Bukit Lebah ini rutin ya, bahkan kita tiap hari membaca di kuliah. Makanya kita tadabburi maknanya agar kita bisa memahami apa yang kita baca dan kita mengamalkannya. Ini satu surat dari surat Al-Kahfi, yaitu ayat pertama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang telah menurunkan kitab, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya dan dia tidak menjadikan sesuatu yang kok. Bahasanya Al-Quran nikmat yang sangat besar. Adalah petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah hudal linnas. Mana itu ayat? Ya kan, hudal linnas kan, sebagai petunjuk bagi manusia. Seperti itu. Inilah nikmat yang besar, bukan
Walaupun nikmat-nikmat yang lain itu besar, contohnya nikmat rezeki, nikmat apa aja, tapi nikmat Al-Quran itu jauh lebih besar karena mengantarkan kita kepada petunjuk Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada siapa? Yaitu kepada penduduk bumi. Karena berkat Al-Quran mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Yaitu manusia jika tidak dibimbing dengan Al-Quran maka tersesat. Makanya sedangkan ada Al-Quran tetapi pemahamannya salah, maka dia bengkok, berada dalam kegelapan. Itu akibat pemahaman yang tidak benar. Padahal Al-Quran adalah petunjuk atau nikmat yang sangat besar dari Allah untuk kita penduduk bumi, yang di situ ada cahaya. Tapi jika kita memahaminya dengan pemahaman yang salah, maka bukan menjadi cahaya, tetapi menjadi kegelapan, ya, karena salah tafsir, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya menafsirkan Al-Quran itu. Atau mungkin barangkali tafsirnya sudah benar, tetapi karena hawa nafsu yang tidak mengikuti Al-Quran itu sehingga menjadikannya gelap bagi dirinya seseorang itu, ya, jadi gelap. Padahal dia memahami Al-Quran, tafsirnya benar, tetapi prakteknya yang tidak benar. Artinya tidak sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Padahal seharusnya inilah nikmat yang harus disyukuri, karena dia nikmat yang besar, yaitu nikmat Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran senantiasa bisa hidup di dalam hati kita ketika kita benar-benar memahami kemudian mengamalkannya. Tetapi dia akan mati ketika kita sudah memahaminya tetapi kita tidak mau mengamalkannya, seperti umat-umat terdahulu, yaitu Bani Israel atau sekarang yang disebut umat Yahudi, ya. Mereka sebenarnya memahami kitab-kitab mereka, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya, maka hati mereka mati, kan itu. Mereka mati. Al-Quran pun demikian, karena dia sebagai petunjuk, cahaya. Ketika seseorang mempelajarinya kemudian tidak mengamalkannya, maka menjadi mati. Makanya menjadi kegelapan, banyak yang tersesat atau juga melakukan kesyirikan. Padahal Al-Quran itu benar-benar petunjuk jika kita mau mengamalkannya. Nah, itu. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa Al-Quran adalah Al-Quran, petunjuk, maka seharusnya kita memuji Allah dengan pujian yang baik, yaitu kita mengakui nikmatnya, yaitu bahwasanya
petunjuk dan rahmat itu adalah sumber kebaikan bagi kita yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya itu bukan selanjutnya ya, maksudnya terusan ayat ini yaitu alladzi ini tunggu ya. Alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yaitu menurunkan kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, ya maksudnya Al-Quran ini ya. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan tertinggi bukan kekuasaan, bukan kepemilikan, tapi penghambaan. Yaitu Rasulullah di sini disebut hamba. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah, sebenarnya kita itu mulia. Tidak seperti di zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kalau kita hamba atau budak ya, atau budak, maka itu sangat rendah ya. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, itu bukan menjadi hina, bahkan kita menjadi hina, bahkan kita menjadi mulia, hina, bahkan kita menjadi mulia di sisi Allah ya, menjadi mulia, benar-benar kita menjadi budak ya, kan hamba saya, budak itu harta rampasan ya, termasuk harta rampasan ya. Ghanimah itu menjadi hina. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita menjadi mulia. Jadi menjadi seorang hamba itu mulia. Jadi ayat ini mengajak kita yang pertama untuk memuji Allah, mengagungkan petunjuknya yaitu Al-Quran yang perlu disyukuri. Kemudian kita menjadi hamba agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tidak hina kalau kita menjadi benar-benar menjadi hamba. Yang ketiga dari yang bisa kita dapat dulu adalah kitab. Allah menurunkan Al-Quran bukan sekedar teks, tapi cahaya hidup di dalam jiwa, seperti itu. Iya, bukan hanya untuk dibaca, tetapi dirasa, hanya untuk dihafal, tetapi mengubah hidup. Seperti itu. Dia bukan hanya didengar, tetapi harus menembus hati. Seperti itu, harus berada di dalam hati. Berarti Al-Quran itu harus hidup di dalam hati-hati kita. Makanya kalau tidak hidup dalam hati kita, maka Al-Quran itu tidak menjadi cahaya. Tetapi apabila kita menghafalnya, memahaminya, dan menjadikannya yaitu sebagai kompas hidup bagi kita, maka dia akan menjadi cahaya, akan menerangi hati kita. Dan jika kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, maka kita tidak terlena lagi oleh dunia, karena dunia adalah kesenangan yang panah. Mungkin bisa kita lihat yang seperti kita daburi oleh Ustaz Abu Kasya ya, dalam surah Al-Hadid, kehidupan itu ada
Ilamu anamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinatu wa tafakurum bainakum. Saya agak lupa sih ayat bainakum. Saya agak lupa sih ayat, ya kan? Tapi itu permainan seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar memahami Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi cahaya dari dunia ini. Seperti itu. Kalau kita benar-benar menghayati Al-Quran, tidak mungkinlah kita itu berbuat syirik, tidak mungkin kita korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Tidak mungkin ya, karena Al-Quran ini adalah benar-benar kitab yang lurus. Makanya di ayat ini tidak ada kebengkokannya. Walam yaj'allahu iwaja, dia tidak menjadikan padanya suatu kebengkokan, itu lurus. Lurus, tidak ada cacat sebenarnya, tidak ada cacat, tidak ada penyimpangan dalam Al-Quran itu sedikit pun. Ia lurus dalam akidah. Jadi akidahnya lurus benar. Kalau kita benar-benar mengamalkan Al-Quran, paham dengan Al-Quran, itu sebenarnya akidahnya lurus. Dan dalam Al-Quran itu cerita-cerita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masyhur, benar. Bukan apa ya, dongeng ya, bukan dongeng biasa. Kan ada sih dongeng-dongeng biasa, semut seperti ini kan, itu kelinci aja itu. Ini benar-benar suatu kisah yang bisa diambil, semut seperti ini kan, itu kelinci aja itu. Ini benar-benar suatu kisah yang bisa diambil Al-Quran itu. Dalam tapi kalau kita di sini hukum tidak adil ya. Yang kaya tetap kaya, yang naik kekuasaan tetap berkuasa, yang di bawah tetap di bawah. Seperti tadi, Al-Quran ini benar-benar dia adil, yaitu hukumnya itu benar-benar adil, membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi apabila orang-orang di bumi ini benar-benar mengamalkan isi Al-Quran, maka tercapailah kedamaian itu. Maka nanti di ujung akhir zaman ini akan ditegakkan oleh Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi akan menegakkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menerangi bumi. Maka manusia akan merasakan kedamaian berkat Al-Quran sendiri. Ini sekarang Al-Quran sedang dirusak akibat pemahaman yang keliru, seperti itu. Makanya gelap, dunia ini gelap, tidak semestinya. Satu ayat Al-Quran atau satu hadis dipandang oleh para ulama yang ini berbeda-beda pendapat, terjadilah terpecah-pecah umat Islam, makanya menjadi berselisih semua. Makanya umat Islam tidak kuat, gitu, karena terpecah, saling membanggakan kelompoknya masing-masing. Makanya Al-Mahdi akan mengumpulkan kembali, tapi dengan izin Allah ya, bukan Al-Mahdinya ya. Dengan izin Allah akan disatukan dengan apa? Insya Allah dengan mubasyirat, akan dikumpulkan dengan mubasyirat. Seperti zaman dahulu, umat jahiliyah ya, itu suku demi suku berperang. Kita pun ini ya, umat Islam kelompok demi kelompok, kelompok ini, ormas ini berperang, maka kita akan disatukan dengan al-mubasyirat. Seperti itu. Kalau dulu dalam Al-Quran, sekarang Al-Quran karena pemahamannya berbeda-beda, saling membanggakan pendapatnya sendiri-sendiri, tidak mau mendengar kelompok lain, maka Allah menurunkan Al-Mahdi untuk
menyatukan umat ini dengan izinnya, yaitu dengan al-mubasyirat insyaallah. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nah, kita cukupkan ya. Sebenarnya ada doa sini, nah, tapi kita cukupkan. Nah, terima kasih bagi yang mendengarkan benar. Ini seperti nanti kita ketika salah atau kita keliru, kita dibenarkan dengan temannya. Mutlak dari saya karena dhaif, yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.